Halo, selamat pagi. Masih pagi ini, saya akan coba membawakan materi pertemuan kedua minggu ini, yaitu mengenai koordinat strategis. Agendanya terdiri atas dua, yaitu definisi sama implementasi koordinat strategis. Definisi, apa sih itu koordinat strategis? Koordinat strategis adalah sistem koordinat yang dibentuk oleh dua garis mendasar dan vertikal pada saling tegak lurus. Jadi ada dua garis yang membentuk sudut 90 derajat. Garis mendasar disebut sumbu X dan garis vertikal disebut sumbu Y. Untuk menggambar koordinat kartesius terlebih dahulu digunakan dua koordinat tegak lurus yang berpasangan pada titik 0 pada masing-masing garis. Garis-garis ini disebut koordinat dalam suatu bidang. Pada sumbu X horizontal akan dilambangkan dengan X dan naik ke kanan. Pada sumbu Y vertikal akan dilambangkan oleh Y dan naik ke atas. Jadi ke atas dan ke kanan adalah positif, sedangkan ke bawah dan ke kiri adalah dianggap negatif. Titik asalnya berupa U, yang dimana koordinatnya merupakan 0,0, dan sistem koordinat adalah titik pada bidang dimana X dan Y keduanya 0. Jika P adalah titik sebuah pesawat, ia dapat ditemukan dengan tepat pada satu pasangan bilangan real dengan cara berikut. Gambar garis melalui P tegak lurus kedua sumbu koordinat. Garis ini memotong sumbu pada titik koordinat A dan B. Coba kita lihat gambarnya. Jadi kalau kita bisa lihat gambarnya adalah sumbu Y dari lurus ke atas dengan sumbu X dari memanjang dari kiri ke kanan. Kalau kita bisa bagi dalam bentuk bidang koordinat, maka kita akan menemukan 4 bidang kuadran. Pertama kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 itu nilai X dan Y adalah positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, dua-duanya X maupun Y itu negatif. Dan kuadran keempat adalah X-nya positif, sedangkan Y-nya negatif. Kita lanjut ya. Posisi koordinat. Posisi titik pada sistem koordinat kartesius akan menunjukkan letak titik pada bidang yang menyatakan dengan pasangan berurutan X dan Y. Pada titik P, di mana X, Y merupakan titiknya, mempunyai arti bahwa jarak titik P ke sumbu X dan sumbu Y masing-masing adalah nilai mutlak dari Y dan nilai mutlak dari X. Masih ingat kan pelajaran sebelumnya? Apabila nilai X-nya kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka titik P berada di sebelah kiri sumbu Y. Apabila X-nya lebih besar dari 0, maka titik P terletak di sebelah kanan sumbu Y. Demikian juga apabila Y-nya negatif, maka titik P berada di sebelah bawah sumbu X. Apabila Y lebih besar dari 0, maka titik P terletak di sebelah atas dari sumbu X. Tadi di gambar tadi dijelaskan. Titik asal disebut juga sebagai titik O, sehingga nilai X disebut aksis titik P, sedangkan ini disebut ordinat dari titik P. Jadi nilai X dan Y biasa disebut sebagai nilai aksis dan ordinatnya. Oke. Secara contoh kita bisa lihat contoh berikut ini. Kita punya titik A, yaitu 1,3. Kita lihat di kuadran pertama letaknya di atas titik X-nya nilai 1 dan ini sama dengan 3. Titik B kita lihat itu ada di kuadran 4, di mana X-nya positif 1 dan Y-nya adalah minus 2. Sedangkan C itu ada di kuadran ketiga, di mana masih semua dua-duanya nilainya negatif. Kita bisa lihat X-nya min 2, ini min 1, dan titik D itu di kuadran kedua, nilainya titik D-nya negatif dan yaitu minus 2 dan Y-nya adalah positif yaitu 1. Ini contoh, beberapa contoh untuk masing-masing kuadran. Oke, gimana implementasi sebenarnya koordinat kartesius? Jadi kita kan biasanya tadi sudah jelaskan teorinya, maka kita akan coba lihat bagaimana implementasi koordinat kartesius di beberapa sistem, beberapa persamaan. Pertama kita ngambil di persamaan jarak. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwa kalau kita menghitung panjang garis miring dari sebuah segitiga yang dimana nilai titiknya adalah dimana nilai sumbunya itu adalah sudut 90 derajat, maka kita bisa menyatakan misalkan biasa juga disebut rumus Pythagoras ya. Maka andaikan P dan Q, kita lihat gambar di sebelah kiri, ada P dan Q adalah titik koordinat X1 dan Y1 dan X2, Y2. Artinya XP itu nilai X1, kita lihat contoh ya. P itu nilai X1, Y1, Q itu nilai X2 dan Y2. Sedangkan R berada pada koordinat X2, Y1, bisa lihat di bawah.
Maka sehingga jarak P ke Q bisa dirumuskan sebagai nilai kuadrat dari X2 kurang X1 berpangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 berpangkat 2 kemudian diakarkan. Jadi ini sama aja sebenarnya kalau kalian tahu Pythagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat sama plus B kuadrat. Oke, salah satu persamaan lain yang biasa kita pakai ada persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B dan garis R. Hampir sama juga, ini sebenarnya implementasi dari Pythagoras sendiri. Jadi X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Jadi A itu ada pusatnya, A-nya jari-jarinya. Oke, titik tengah dari segmen garis yang menghubungkan titik P, AB, dan CD bisa kita definisikan sebagai berikut. A plus C, ini lambang plusnya hilang. A plus C per 2, B plus B per 2. Oke, contoh berikut. Carilah koordinat titik sungguh X yang mempunyai jarak sama terhadap titik A, dengan A itu titiknya 3,1 dan B 6,4. Kita coba lihat contoh gambar sebelah kanan. Misalkan P itu kita definisikan aja K,0 karena titiknya di sebelah sana ya, titiknya di ada titik yang dicari. Jadi kita misalnya mau lihat P itu berapa, maka bisa didefinisikan seperti ini. Nilai panjang A, P itu pasti nilai sama dengan nilai panjang dari B, P. Maka nilai dari A, P pangkat 2 sama dengan nilai dari B, P pangkat 2. Atau kita bisa definisikan jaraknya adalah K kurang 3 pangkat 2 plus 1 sama dengan K kurang 6 pangkat 2 plus 16. Oke, lihat nilai X-nya ya, perhatikan. Jadi yang dikurang masing-masing terhadap nilai X-nya. Karena posisi yang P-nya itu yang dicari adalah nilai X, K-nya. Maka kita bisa definisikan K sama dengan 7. Jadi koordinat titik tersebut adalah 7,0. Kira-kira gitu. Nah, ini contohnya sebelah kanan. Jadi ini biasanya contoh soalnya kayak gini. Kita penjelasan seperti ini kalau kita tidak tahu, kita cuma diberikan gambar definisi contoh di berikut di atas. Oke, garis horizontal dan vertikal. Apa sih garis horizontal? Garis adalah garis yang arahnya tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y. Itu garis horizontal dan vertikal. Sebagai contoh, adalah garis lurus yang melalui sumbu X di titik K dinyatakan dengan X sama dengan K. Coba lihat gambar sebelah kiri. Jadi K-nya itu ada sebuah titik di sumbu X yang akan tegak lurus ke atas sejajar dengan sumbu Y-nya. Sedangkan sumbu yang melalui E di titik M dinyatakan Y sama dengan M, sama juga. Jadi M itu adalah sebuah titik di garis Y yang tegak lurus terhadap Y, berarti dia sejajar dengan sejajar dengan sumbu. Contoh garis paralel, kita coba lihat ini berikutnya garis paralel untuk mantasnya. Jadi misalnya dua garis dinyatakan yang paralel, jika garis tersebut memiliki slope n. Jadi slope itu biasa kemiringan. Jadi kalau kalian kemiringan berapa atau jarak berapa yang sama, contohnya diberikan sebuah garis, anggaplah Y sama dengan M1X tambah C1X, M1X ditambah C1 dan garis Y sama dengan M2X tambah C2. Jika kedua garis itu sama, jika kedua garis N-nya sama, jika kedua garis N itu sama, maka kedua garis itu dapat dinyatakan sejajar atau M1 sama dengan 2. Lainnya, jika kedua garis tersebut ada tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Contoh berikut kita bisa lihat. Garis Y sama dengan 2X tambah 2 dan garis Y sama dengan 2X tambah 5 memiliki slope atau M-nya sama dengan 2. Kita bisa lihat gambar sebelah kiri. Garis itu akan pasti sejajar. Kenapa? Karena M1 dan M2-nya dalam hal ini adalah sama-sama nilainya 2. Sedangkan slope-nya selisihnya itu mestinya 3 ya. Slope-nya 3. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai K agar garis KX kurang 3Y sama dengan 10 tegak lurus dengan garis 2X tambah 3Y sama dengan 6.
Persamaannya bisa ditulis seperti ini. Supaya kita bisa mendapatkan nilai Y-nya, nilai Y-nya, karena kita coba cari nilai persamaannya adalah Y sama sekian, maka apa? Untuk persamaan 1 itu kita harus membagi sama dengan 3. Jadi kita coba bagi menjadi 3, masing-masing X, masing-masing semua nilai variabel bagi 3, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min KX kurang 3 tambah 10 kurang per 3. Kenapa minus 3? Karena tadi kan faktor pengalinya minus 3 kan, supaya ini positif. Jadi masing-masing semua nilai kita kali 3, maka mendapatkan nilai berikut. Persamaan garis 2, persamaan garis pertama, persamaan garis kedua dapat dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan 2/3 plus 6. Kenapa 6? Karena nilainya, jadi maka persamaan ini harusnya 2/6/3 ya, 6/3 karena masing-masing variabel dibagi 3. Ini nanti saya perbaiki nanti di persamaan. Agar kedua garis lurus, syaratnya apa? M1 kali M2 sama dengan min 1, maka kita bisa tuliskan min K3, kita lihat variabelnya kan, min K3 plus kali 2/3 sama dengan min 1, sehingga K itu sama dengan, kalau kita coba hitung, akan kita dapatkan nilai K sama dengan 9/2. Oke, untuk perpindahan satu titik, misalnya satu titik ke titik lain, maka kita sebut increment atau kenaikan. Increment itu dapat dituliskan dalam bentuk delta X, yaitu selisihnya X2 kurang X1 dan delta Y sama dengan 2 kurang X1. Contoh, suatu titik bergerak dari titik A 4,3 ke titik B sama dengan 2,5, seperti lihat dalam gambar. Maka kenaikan dalam koordinat X dan Y adalah delta X-nya berarti 2, kita dalam hal ini X2-nya adalah 2 dikurang 4, dapatnya 2, sedangkan delta Y-nya 5 kurang 3, dapat 8. Maka suatu koordinat bergerak dari titik C ke D, kenaikannya adalah untuk 0,5. Seperti itu kira-kira. Demikianlah materi untuk pertemuan kedua. Saya berharap ada beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui editor kita, LMS kita, bisa tinggal masukkan, nanti akan saya coba jawab pada kesempatan berikutnya. Demikianlah, saya berharap kalian masih, saya cuma bisa menyampaikan bahwa Anda tidak akan pernah tahu atau mengerti jika Anda tidak berani mencoba dan berlatih. Atau berlatihlah dan teruslah berlatih. Saya berharap kalian bisa mengerti dan menjadi lebih tahu. Atas atensi dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.